Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Endang Mei. Nama saya Nurmalisa. Nama saya Indah Purwati. Nama saya Nurlita Rizkiana. Nama saya Sri Lantini. Kami akan mempresentasikan metode pengembangan kognitif modul 5 dan modul 6. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul 5. Makna pengetahuan bagi anak usia dini. Pengertian awal mengenai pengetahuan adalah apa yang dilihat atau diperoleh melalui panca indera. Seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia, pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu yang telah diuji kebenarannya. Hal yang mendasar dari pengetahuan adalah pengetahuan selalu terdiri dari unsur yang mengetahui dan diketahui serta kesadaran mengenai hal yang diketahui. A. Teori pengetahuan. Menurut Piaget, Forman 1993, otak kita mengetahui bagaimana cara mengenal benda melalui input dari indera seperti mata, telinga, kulit, hidung, dan mulut yang secara langsung akan menunjukkan reaksi tertentu terhadap lingkungan sekitar kita. Tetapi dalam pemikiran yang lebih dalam, Piaget, Forman 1993 menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari intelektual langsung indera dengan kenyataan, tetapi juga harus ada pemikiran tentang perubahan. B. Jenis-jenis pengetahuan. 1. Pengetahuan fisik, physical knowledge. Pengetahuan fisik bersumber dari lingkungan fisik di sekitar anak berupa bentuk, warna, rasa, suara, gerak, dan sebagainya. Pengetahuan fisik dibangun pada saat anak menggunakan asosiasi atau hubungan antara benda dengan perlakuan yang diberikan pada benda tersebut. Yang kedua, pengetahuan logika matematika. Jenis pengetahuan berikutnya adalah pengetahuan logika matematika yang meliputi kemampuan dalam membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, menghitung, dan berpikir dengan menggunakan logika. Yang ketiga, pengetahuan sosial. Pengalaman ketiga yang harus dimiliki seorang anak adalah pengetahuan sosial. C. Cara anak membangun pengetahuan. Yang pertama, teori peniruan pengetahuan. Berdasarkan teori peniruan pengetahuan, cara seseorang untuk mengetahui sesuatu seperti layaknya proses memotret, di mana indera yang lebih banyak terlibat adalah indera penglihatan. Untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, anak melakukan peniruan terhadap objek yang dilihat dan diamati. Yang kedua, pandangan teori konstruktivis pada teori pengetahuan. Anak belajar dengan mengubah objek, yaitu dengan memanipulasinya. Piaget dalam Forman dan Kazmer 1993 menyatakan bahwa pengetahuan bukan sekedar peniruan dari lingkungan anak, melainkan lebih kepada instruksi pemikiran. Piaget menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil dari mengkonstruksikan pemikiran secara aktif dengan membuat hubungan antar objek satu dengan yang lainnya. Ketiga, konsep perubahan transformasi. Menurut Piaget dalam Forman dan Kazmer, pengetahuan berkembang dengan mempelajari bagaimana objek bergerak, berubah posisi dan bentuk, dan bagaimana objek tersebut berubah jika dihubungkan dengan benda lainnya. Presentasi akan dilanjutkan sama Mbak Ida. D. Pengembangan pengetahuan. 1. Pengembangan pengetahuan fisik. Pengetahuan fisik dikembangkan melalui kegiatan pengembangan seni atau keterampilan dan musik, kognitif atau daya pikir, dan pengembangan jasmani atau motorik. 2. Pengembangan logika matematika. Istilah kecerdasan logika matematika atau logika intelijen merujuk pada pemahaman yang populer dalam soal logika. Orang dengan kecerdasan ini biasanya memiliki kebiasaan atau ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki kemampuan untuk memahami angka atau konsep logika yang sangat bagus. B. Memiliki kemampuan sangat tinggi untuk mengemukakan sesuatu dengan alasan yang kuat. C. Dapat menjelaskan ide secara konseptual dengan sangat baik. D. Selalu
tentang menjalani tugas dari awal hingga akhir. Membuka diri terhadap upaya untuk menjalani eksperimen tentang sebuah perubahan. 3. Pengembangan pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial dikembangkan melalui kegiatan interaksi sosial langsung di dalam kelas, melalui pengembangan program pembentukan perilaku atau sosial emosional dan pengembangan pengembangan perilaku. Pengembangan perilaku. B. Pengembangan bahasa. Berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat membangun pengetahuan. Kegiatan pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan guru dalam menyajikan suatu materi pembelajaran atau permainan dengan memperhatikan keseluruhan situasi belajar dan bermain untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang digunakan adalah kegiatan learning by doing atau belajar dengan berbuat, atau active learning. Kegiatan ini memberi kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, memecahkan masalah, bereksperimen, dan berkreasi dalam kegiatan belajarnya. Untuk mencapai hasil memuaskan, sebaiknya penyajian materi dan permainan yang menggunakan kegiatan pembelajaran tertentu dilakukan melalui 3 fase, yaitu fase pendahuluan, fase menghasilkan, dan fase penurunan. Fase pendahuluan adalah fase di mana guru menyusun mental set yang menguntungkan atau favorable atau guna menyajikan materi pembelajaran dalam. Kegiatan-kegiatan ini yang dibutuhkan untuk membangun pengetahuan pada anak tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kegiatan praktek langsung. 2. Kegiatan cerita atau dongeng. 3. Kegiatan tanya jawab. 4. Kegiatan proyek. 5. Kegiatan bermain peran. 6. Kegiatan demonstrasi. Untuk modul 6 KB1 akan dilanjutkan oleh Mbak Lanti. Modul 5. KB. Modul 5 kegiatan belajar 2 akan dibacakan oleh Mbak Novlita. Silakan. Kegiatan belajar 2. Peran guru dalam membangun pengetahuan anak. Membangun pengetahuan pada anak tidak terlepas dari peran guru. Peran guru yang diharapkan adalah guru yang mampu membangun pengetahuan pada anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk bereksplorasi, sehingga anak mampu membangun pengetahuan dari apa yang dilakukannya. Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang guru, antara lain: 1. Guru sebagai model. Salah satu peran guru yaitu guru menjadi model atau panutan yang baik untuk anak. Sebagian besar kegiatan belajar anak di LPAU termasuk di taman kanak-kanak adalah melalui imitasi atau permainan. Artinya seluruh tindak tanduk guru diperhatikan dengan saksama dan kemudian akan dicontoh oleh anak. Yang kedua, guru sebagai teman bermain. Bermain merupakan tuntutan dan kebutuhan psikologis dan biologis anak yang sangat penting. Melalui bermain, tuntutan akan kebutuhan perkembangan dimensi kognitif, motorik, kreativitas, bahasa, emosi, interaksi sosial, nilai-nilai, dan sikap hidup dapat terpenuhi. Bermain merupakan ekspresi dan hiburan yang mencakup kesenangan dan tujuan baik tubuh dan pikiran. Bermain adalah suatu cara bagi anak-anak untuk belajar tentang benda-benda dan berhubungan dengan orang lain. Atau dengan perkataan lain, bermain adalah suatu cara bagi anak-anak dalam mengubah dunia untuk mendapatkan keinginannya. Yang ketiga, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator artinya guru harus mampu menjadi motivator anak dalam membangun pengetahuan. Dalam hal ini, guru harus mampu memotivasi anak dalam melakukan kegiatan agar anak tidak mudah menyerah. Yang keempat yaitu guru sebagai fasilitator. Sosok guru saat ini dituntut sebagai seorang profesional yang memiliki cara pandang era pengetahuan, wawasan masa depan, keunggulan keimanan dan ketakwaan, penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin,
profesionalisme dan kerjasama, belajar dengan berbagai disiplin, kepastian karir dan kesejahteraan lahir batin. Guru sebagai fasilitator artinya guru mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak pada saat kegiatan belajar dan bermain berlangsung. Misalnya, pada kegiatan menanam biji, guru terlebih dahulu harus memahami urutan kejadian pada saat menanam biji sehingga tumbuh, namun dan dapat memahami bagaimana cara menanam tanaman hingga faktor yang dapat mempengaruhi tumbuhnya tanaman. Seorang guru juga harus dapat mengubah peran mereka yang tadinya pasif. Guru bisa merubah mereka menjadi kreatif dan dinamis. Selanjutnya untuk modul 6 KB1 akan dilanjutkan oleh Mbak Wandri. Modul 6 KB1 tentang pengembangan kognitif pada kurikulum PAUD. Kegiatan belajar 1 pada kurikulum pendidikan anak usia dini, yaitu investasi perlakuan terhadap anak usia dini menjadi kajian utama dalam bidang pendidikan pada dasawarsa terakhir di UNESCO di Dakar yang bertemakan pendidikan untuk semua anak dan semua untuk pendidikan. Investasi dirasakan perlu sebagaimana upaya untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Proses pembelajaran anak usia dini hendaknya dilakukan untuk memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi si anak. Bentuk pembelajaran yang hanya berorientasi pada kehendak guru yang menempatkan anak secara pasif dan guru menjadi dominan atau teacher center, sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Contoh pembelajaran melalui sentra yang berpusat pada anak merupakan pemberian pengalaman nyata pada anak yang diberikan sebagai pilihan kegiatan belajar yang sesuai dengan minatnya. Masa keemasan atau golden years merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima sebagai berbagai rangsangan. Masa peka terhadap anak berbeda sesuai dengan perkembangan secara individu. Masa peka terjadinya fungsi fisikis untuk merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Pendidikan pada masa usia dini sangat fundamental, memberikan kerangka dasar untuk terbentuk dan berkembangnya pengetahuan dan keterampilan pada anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Hakikat kurikulum anak usia dini. Istilah kurikulum bagi anak usia dini mengandung makna diantaranya program kegiatan bagi anak TK, menu pembelajaran anak usia dini, menu generik anak usia dini, dan stimulasi perkembangan bagi anak usia dini. B. Paradigma perubahan dari kurikulum, yang dimana pasal 2 dinyatakan bahwa pemerintahan pusat memiliki kewenangan menetapkan standar kompetensi anak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar refleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. UNESCO di Dakar, Indonesia merupakan sebagai salah satu negara yang telah memberikan persetujuan mengenai pendidikan untuk semua, yang berdasarkan pada 4 pilar pendidikan, yakni belajar untuk mengetahui, yakni belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk bermasyarakat. Perkembangan kurikulum ini diharapkan memberikan perubahan penataan pendidikan terutama bagi lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, atau satuan PAUD sejenisnya. Yang C. Perbandingan antara kurikulum 1999
94 dengan tahun 2004 dan Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK maupun Standar Pendidikan Anak Usia Dini mengisyaratkan dan mengacu pada kontekstual teaching and learning, di mana kegiatan dan strategi yang ditampilkan dapat berupa kombinasi dari kegiatan berikut, seperti yang pertama, pendidikan otentik, pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis layanan, dan yang terakhir pembelajaran berbasis kerja. Yang terakhir, analisis kurikulum PAUD, yaitu pengertian kurikulum berbasis kompetensi dan standar PAUD, komponen-komponen standar pendidikan anak usia dini, prinsip dalam pengembangan standar pendidikan anak usia dini. Ya, dan untuk kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh Mbak Nurholis. Kegiatan belajar 2, struktur program pembelajaran pendidikan anak usia dini. Struktur program pembelajaran PAUD, Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, Kelompok Dongeng, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD sejenis disebut dengan program kegiatan belajar yang mencakup 3 bidang pengembangan, yaitu 1. Pengembangan moral dan nilai-nilai agama, 2. Pengembangan sosial dan emosional, 3. Pengembangan kemampuan dasar. A. Standar pendidikan anak usia dini. 1. Peristilahan. A. Bidang pengembangan. Bidang pengembangan mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Bidang pengembangan pembentukan perilaku meliputi nilai-nilai agama dan moral, sosial emosional, dan kemandirian. Bidang pengembangan kemampuan dasar meliputi bahasa, kognitif, dan fisik. B. Tingkat pencapaian perkembangan. Tingkat pencapaian perkembangan merupakan aktualisasi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangannya. Dalam bidang pengembangan tertentu bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. C. Capaian perkembangan. Capaian perkembangan merupakan pernyataan perkembangan aktual yang dicapai oleh peserta didik setelah peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam aspek bidang pengembangan tertentu. D. Indikator merupakan hasil capaian perkembangan yang spesifik dan terukur yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian perkembangan. 2. Fungsi dan tujuan. Fungsi pendidikan Taman Kanak-kanak dan Raudatul Atfal adalah 1. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. 2. Mengenalkan anak pada dunia sekitar. 3. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. 4. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. 5. Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. 6. Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. P. Tujuan. Membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. 3. Ruang lingkup kurikulum TK atau RA meliputi 2 bidang pengembangan, yaitu A. Bidang pengembangan pembentukan perilaku, B. Bidang pengembangan kemampuan dasar. Merupakan kegiatan yang dipersiapkan guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai tahap perkembangan anak. Pengembangan dasar meliputi A. 1. Pengembangan kemampuan bahasa, 2. Pengembangan kognitif, dan 3. Pengembangan fisik motorik. 4. Manfaat standar pendidikan anak usia dini. Adapun manfaat dari kegiatan belajar yang berstandar pendidikan anak usia dini adalah menghindari duplikasi dalam pemberian materi kegiatan belajar, mengupayakan konsistensi kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran suatu bidang pengembangan, meningkatkan pembelajaran sesuai kebutuhan, kecepatan, kesempatan anak didik, membantu mempermudah pelaksanaan akreditasi, memperbaharui sistem evaluasi dan pelaporan hasil belajar anak, menjelaskan komunikasi dengan anak tentang tugas, kegiatan, atau pengalaman belajar yang harus dilakukan,
dan cara yang digunakan untuk menentukan keberhasilan belajarnya. Oke, meningkatkan akuntabilitas publik, memperbaharui sistem sertifikasi. 5. Standar tingkat pencapaian perkembangan. A. Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan kewajiban saling memberi rasa aman sesuai dengan agama yang dianutnya. B. Menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi serta berinteraksi dengan orang lain. C. Memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep dan teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan. D. Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. 6. Capaian perkembangan. Capaian perkembangan yang diharapkan dari pendidikan anak usia dini adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan secara optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Aspek-aspek perkembangan yang diharapkan misalnya meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian berbahasa kognitif, fisik, motorik, dan seni. Pendekatan dan penilaian pembelajaran. A. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. 2. Berorientasi pada kebutuhan anak. 3. Belajar melalui bermain. 4. Menggunakan pendekatan tematik. 5. Kreatif dan inovatif. 6. Lingkungan kondusif. 7. Mengembangkan percakapan hidup. E. Penilaian pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengamatan dan catatan anekdot. Beberapa penilaian digunakan untuk memperoleh gambaran perkembangan kemampuan dan perilaku anak, antara lain: 1. Portofolio. 2. Uji kerja. 3. Penugasan. 4. Hasil karya. B. Bidang pengembangan kognitif. 1. Kelompok usia 4-5 tahun. A. Konsep, bentuk, warna, ukuran, dan pola. B. Pengetahuan umum dan sains. C. Konsep bilangan, lambang bilangan, dan huruf. 2. Kelompok B. Usia 5-6 tahun. A. Peningkatan pencapaian perkembangan. 1. Anak dapat memahami konsep sederhana, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. B. Pencapaian. 1. Dapat mengenali benda sekitarnya menurut bentuk, jenis, dan ukuran. 2. Dapat memahami konsep-konsep sains sederhana. 3. Dapat mengenal bilangan. 4. Dapat mengenal bentuk geometri. 5. Dapat mengenal ukuran. 6. Dapat mengenal waktu. 7. Dapat memahami konsep-konsep matematika sederhana. Demikian presentasi dari kelompok 3, modul 5 dan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.